Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rais Setiawati tentunya menemani pemirsa Bali TV dalam program Dialog Harmoni Bali. Ya, dan tentunya di program Dialog Harmoni Bali kita selalu memiliki topik yang berbeda di setiap minggunya. Nah, untuk sore hari ini kita akan mengangkat topik seputar nyeri haid, waspada endometriosis. Nah, ini kira-kira apa saja penyebabnya, faktornya seperti apa, dan ciri-cirinya juga seperti apa pemirsa Bali TV. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah mengundang narasumber kita sore hari ini. Sudah hadir Dr. Cokorda Gede Astawa Pemayun, M. Biomed SPOG. Jadi beliau juga sekaligus merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Om Swastiastu Dr. Cok. Om Swastiastu. Baik, Dr. Cok gimana kabarnya sore hari ini? Baik, Baik ya, sehat, dokter ya. berbahagia. Walaupun di luar udah mulai mendung, tapi ya Iya. kita masih semangat. Betul sekali, jadi mendung tidak boleh jadi halangan ya dok ya. Baik dokter, ini kan menarik sekali dok untuk kita sore hari ini membahas nyeri haid waspada endometriosis. Iya, ini lebih menekankan ke perempuan ya dok ya. Ya. Tapi yang laki-laki juga nggak boleh skip dokter, Oh, ini betul. harus tahu ya dokter ya. Ya. Iya, nah dokter untuk dari topik kita sore hari ini yang pertama mungkin kita mau bahas untuk nyeri haid pada saat kita mengalami menstruasi nih ya dok ya, baik yang remaja, dewasa ataupun bahkan ibu-ibu yang sudah melahirkan, apakah itu masih normal dok? Silakan dokter. Oke. Ya, jadi kita akan buka dengan apa sih sebenarnya itu menstruasi. Iya. Ya. Kita harus paham bahwa menstruasi itu sebenarnya adalah suatu peristiwa yang normal terjadi pada wanita. Iya. Dan memang bagian dari kehidupan wanita tiap bulannya. Ya. Menstruasi itu adalah peristiwa rahim yang mempersiapkan dirinya sendiri untuk kehamilan di bulan berikutnya. Ya. Dan peristiwa haid itu juga menandakan, memberikan tanda bahwa hormon kesuburan seorang wanita itu masih berfungsi dengan baik. Iya. Karena haid akan terjadi kalau hormon kewanitaannya itu bisa diproduksi dengan bagus, jumlahnya teratur, mencapai titik-titik tertentu pada hari-hari yang tepat, maka haidnya akan teratur. Nah, haid itu kebanyakan didampingi oleh keluhan-keluhan tambahan. Ya. Keluhan tambahan apa? Misalkan apakah berdarahnya banyak, ya, apakah disertai dengan nyeri haid, Betul. atau apakah ada nyeri panggul yang tidak jelas, atau mungkin keluhan lain seperti pusing, migrain, gangguan nafsu makan, mood, dan sebagainya. Nah, dari keluhan-keluhan ini ada yang masih kita pandang keluhan ringan, tidak perlu diapakan, dan umumnya tidak berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Ada juga yang sudah menjadi lampu kuning untuk kita, jadi itu harus diperiksakan. Mungkin berkaitan dengan masalah, mungkin juga tidak. Tapi Yang sudah lampu lampu kuning kuning. itu contohnya yang sudah seperti apa itu dok? Nah, nyeri haid itu paling sering dialami seorang wanita itu di usia sekitar beberapa tahun ya, 2-3 tahun setelah mengalami haid yang pertama kali. Baik. Sehingga paling umum dirasakan pada waktu usia remaja, ya sekolah. Bila nyeri haidnya hanya dirasakan pada waktu 1 hari sebelum mulai berdarah, mulai haid, dan bertahan sekitar 1-2 hari sejak hari pertama haid, dengan intensitas yang masih ringan, tidak mengganggu aktivitas, maka itu masih kita anggap suatu nyeri haid yang Normal. bisa kita observasi saja, ya normal. Nah, kemudian kalau nyeri haidnya ternyata makin lama kok makin panjang ya, yang tadinya hanya 3 hari sekarang kok jadi 5-7 hari, atau misalkan intensitasnya kok makin lama makin memberat. Misalkan secara mudah lah kita berikan skor nyeri dari 1 sampai 10. Baik. Dulu kayaknya skornya 2, sekarang kok 6 ya. Bertambah dia. Nah, itu udah lampu kuning. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih dok, benar tidak dok untuk faktor dari biasanya nih permasalahan dari yang perempuan nyeri haid itu, nah ini karena mungkin dari makanan katanya pedas-pedas ketika sebelum mau haid katanya terlalu banyak nih makan yang pedas-pedas, atau mungkin tadi terlalu banyak ya makan yang manis-manis. Benar nggak itu ada faktor seperti itu dok? Nah, faktor makanan itu sangat susah dinilai dampaknya ke tubuh kita, terutama kesuburan. Iya. Karena utamanya makanan itu seringkali menjadi faktor tidak langsung. Iya. Contoh, kita dietnya tinggi gula nih, suka makan manis-manis. Dampak langsungnya adalah berat badan nambah. Ya.
Dengan berat badan bertambah, dampaknya apa? Kita mengalami gangguan hormon, gangguan metabolisme, gangguan hormon. Baik. Dampak akhirnya adalah gangguan hormon, gangguan haid. Gitu. Jadi Siklusnya nggak apakah lancar ya. itu dia? Jadi apakah gara-gara makanannya? Belum tentu juga, Baik. karena gangguan hormonnya selain itu bisa juga karena faktor stres kah, aktivitas rendah kah. Jadi begitu banyak. Iya, baik. Jadi sangat kompleks sekali ya dok ya Ya. untuk mereka yang mengalami nyeri haid itu, dan untuk yang normalnya itu berarti kita harus seperti apa ini yang paham dok untuk yang dari segi normalnya? Nah, haid yang normal itu adalah dari segi pola haid, Iya. ya. Yang pertama dia teratur dan bisa diprediksi tanggalnya. Berarti Ya. dari yang dengan durasi, dari yang kapan berarti yang benar Ya, dok? 25? antara 24 sampai 35 hari Baik. sebenarnya, ya. Berarti sekarang dari 24 ya dok ya, Ya. 24 sampai 35 hari. 35 hari. Itu masih kita pandang Iya. normal. Dengan catatan variasi antar bulannya itu tidak lebih dari 7 hari. Jadi misalkan nih dari bulan Januari ke Februari dia 24. Iya. Tapi dari Februari ke Maret 35. Oh berarti Itu semuanya sama-sama harus normal kan? Jadi semuanya itu harus sama ya dok ya. Jadi yang bulan Januari misalnya 25 hari hitungannya, di Februari 30 hari nggak boleh gitu ya dok ya? Boleh, yang penting variasinya tidak lebih dari 7 hari. Baik, ya. Gitu. Jadi Berarti harus misalkan dicek juga ya dok ya? harus dicatat. Baik. Jadi kalau kita hanya melihat angka itu 24 dan 35 sama-sama normal, tapi betul. variasinya udah 11 hari. Iya. Itu sudah tidak baik. Jadi misalkan Januari ke Februari 26, Februari ke Maret itu 25, berikutnya 27, itu variasinya kan masih kurang dari 7 hari, itu masih boleh. Iya. Ya. Lalu yang kedua ya volumenya itu tidak antara 3 sampai 7 hari durasinya, ya. Dan untuk nyeri itu sebaiknya nyeri yang tidak mengganggu aktivitas, berlangsung hanya H-1 Baik. sampai sekitar 24 sampai 48 jam setelah berdarah, Ya. dan intensitasnya tidak cenderung bertambah. Gitu. Baik. Jadi ini harus diamati dengan susahnya adalah tidak ada pengamatan objektifnya. Iya, Jadi betul kita sekali. kalau cerita, Iya. dok kayaknya haid saya begini, tapi kalau tidak dicatat dengan baik, dokternya pun juga seringkali bingung. Iya, nah terkadang juga rata-rata untuk yang perempuan, oh iya sekarang udah menstruasi, bulan berikutnya menstruasi, udah normal, yang penting udah Ya. menstruasi gitu ya dok ya. betul. Iya baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dok mengenai tentang intensitas, volume dan sebagainya ya dokter ya untuk topik kita sore hari ini. Ya baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita juga masih bersama Dr. Chok, masih membahas terkait topik nyeri haid waspada endometriosis. Ya, tadi di segmen awal kita sudah membahas ya dok ya mengenai tentang pengenalan menstruasi, normal atau tidakkah nyeri haid itu ya dok ya. Nah, sekarang di segmen kedua ini dok, mengenai biasanya ada beberapa faktor ya dok ya, ataupun penyakit yang menyebabkan nyeri haid. Bisa dijelaskan dok, itu penyakit seperti apa aja dok? Ya, inilah pertanyaan yang utamanya sebenarnya ya, kita baik. pengen tahu. Terus kalau misalkan tidak normal itu karena apa dok? Nah, jadi haid itu kalau ada nyeri haid, istilah kedokterannya namanya dysmenorrhea, Iya. ya dysmenor. Mungkin itu familiar ya di Iya. telinga kita. Nah ini ada namanya dysmenor primer, ada dysmenor sekunder. Baik. Itu istilah kedokterannya. Yang primer itu karena disebabkan kontraksi dari rahimnya itu berlebihan waktu haid. Nah jadi rahim itu dia berusaha memeras isinya ya, darah haid dan juga lapisan rahim yang harus luruh di bulan itu, sehingga dia akan kontraksi, sehingga terjadilah haid. Iya. Nah kalau kontraksinya ini berlebihan, gitu ya, seperti otot itu ya berkontraksi, itu berlebihan, maka nyerinya pun juga bisa berlebihan. Padahal umumnya kontraksi yang biasa saja, yang cukup, itu menimbulkan rasa tidak nyaman di perut bawah. Iya. Tapi kalau sampai nyeri berlebihan, nah itu bisa jadi dysmenor primer. Inilah yang umumnya terjadi di wanita yang remaja. Jadi sekitar 2-3 tahun setelah pertama kali dia mengalami haid. Ini hanya memerlukan pemantauan dulu, yang penting dia tidak makin berat. Nah yang sekunder, dysmenor yang sekunder,
ini adalah nyeri haid yang disebabkan oleh penyakit. Iya. Gitu. Penyakitnya apa saja? Ada beberapa yang paling umum, bisa juga karena benjolan pada rahim, ya namanya mioma uteri. Baik. Lalu bisa juga pembesaran pada rahim namanya adenomiosis. Bisa juga disebabkan oleh ada kista ya, beberapa jenis kista, itu Iya. kista coklat, endometriosis. Nah, yang paling umum sekarang sering kita temui itu penyakit namanya endometriosis. Baik, Ya. sesuai dengan topik kita Itu sore ini dia. dok ya. Itu adalah penyebab nyeri haid yang seringkali terabaikan karena disangka merupakan nyeri haid yang normal. Iya. Makin lama dia makin berat, tapi seorang wanita belajar untuk mentoleransi hal itu. Karena merasa oh ini alami Ya, alamiah, betul. selalu berkata seperti itu ya dok ya. Ya, itulah penyebab kenapa nyeri haid itu menjadi keluhan yang tidak sering diperiksakan oleh wanita. Bahkan kalaupun diperiksakan, baru setelah bertahun-tahun bahkan belasan tahun mengalami nyeri haid yang menyiksa. Iya. Dan itu kalau memang penyebabnya adalah endometriosis, maka seorang wanita sudah mengalami penyakit itu bertahun-tahun dan sudah makin berat, sehingga pengobatannya pun malah memerlukan usaha lebih besar. Iya. Bagaimana perbedaan dari perempuan yang mengidap endometriosis dengan yang tidak mengidap dok? Seperti apa perbedaan nyeri haidnya dok? Nah, endometriosis itu penyakit yang sampai saat ini kita belum mampu jelaskan secara detail disebabkan karena apa, munculnya pada siapa, Iya. pada wanita yang ngalami itu karena apa, kakak saya ngalami kok saya enggak, atau saya ngalami kok dia Baik, tidak, iya. begitu ya. Nah, bentuknya itu seperti bercak-bercak begitu di rahim dan bisa saja di organ panggul, bisa di saluran telur, Iya. di pabrik telurnya, dan dimanapun itu. Nah, nyerinya itu karena dia berupa bercak nempelnya di sekitar area panggul, seringkali satu tidak spesifik, ya, Iya. tidak selalu muncul pada waktu haid. Baik. Ya, misalkan haidnya tanggal 2 sampai tanggal 5, ini tanggal 10 nyeri, tanggal 15 nyeri gitu. Berarti ya. ketika akan haid dan setelah haid tetap muncul ya dok ya? Hampir selalu muncul. Hampir selalu muncul ya. Jadi baik. keluhan utamanya sebenarnya adalah nyeri haid, tapi bisa juga ditemani nyeri yang tidak spesifik itu. Jadi nyeri di luar siklus haid atau tidak berkaitan dengan siklus haid. Ya. Iya. Lalu yang kedua yaitu nyeri haid yang karakternya makin lama cenderung memberat secara intensitas dan durasi. Baik. Kalau dulu dialami cuma H-2 sampai 3 hari gitu, kok sekarang saya 5 hari nyeri ya, kok saya 7 hari nyeri. Bahkan ada yang sampai dalam 1 bulan periode bebas nyerinya itu hanya 1 mingguan. Jadi sebagian besar waktu dia mengalami nyeri panggul. Iya. Itu yang berat. Baik. Ya. Jadi ini juga nih dok, pasti banyak sekali juga dari teman-teman kita ya dok ya, dari terutama perempuan-perempuan yang juga masih bingung ini seharusnya alami atau memang harus ditanyakan seperti itu ya dok ya. Nah karena itu kita juga mengundang pemirsa Bali TV, bagi Anda yang ingin ikut untuk berpartisipasi silakan Anda bisa langsung menghubungi di line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Nanti bisa akan langsung dijawab dengan Dokter Cok ya untuk sesuai dengan topik kita sore hari ini. Nah oke, dilanjutkan lagi dok. Untuk dari nyerinya itu dok, ada biasanya beberapa perempuan yang mengalami nyeri haid sampai pingsan, sampai mukanya pucat, sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Boleh tidak itu dok kita sebut sudah mulai mengalami ciri-ciri dari endometriosis ini dok? Ya, itu sudah menjadi lampu kuning untuk kita, walaupun tidak spesifik endometriosis, Iya. tapi nyeri yang saking beratnya hingga mengganggu aktivitas, apalagi sampai buat pingsan, Iya. itu sudah harus dipertimbangkan untuk memeriksakan diri, ya. Apalagi pada wanita yang memang sudah menikah, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan lebih detail, Iya. ya. Kalau pada wanita yang belum menikah pun dan belum melakukan hubungan seksual, pemeriksaan itu jangan ditabukan juga. Jadi periksakanlah diri ke dokter kandungan. Pemeriksaannya tidak harus pemeriksaan dari organ kemaluan, bisa Iya. juga USG dari Perut, perut, iya. ya, dan itu tidak masalah dikerjakan pada wanita yang belum melakukan hubungan seksual. Seumpama kita menemukan sesuatu lebih awal, Iya. pengobatan dilakukan lebih awal, itu hasil akhirnya jauh lebih baik dibandingkan pengobatan yang tertunda. Baik, betul sekali dok. Nah ini apakah nanti berpengaruh tidak dok dengan kesuburan? Ya,
Haid itu memberikan gambaran bagaimana sih fungsi organ kesuburan seorang wanita, rahim dan kedua indung telurnya atau ovarium. Haid yang teratur tanpa keluhan dengan nyeri yang minimal, di kepala kita langsung berpikir, oh sepertinya kecil kemungkinan ada masalah. Tapi kalau haidnya ada gangguan, haid tidak teratur bisa juga gangguan hormon, sehingga menyebabkan seorang wanita masuk masa suburnya bisa mengalami gangguan, sehingga kita susah memprediksi kapan seorang wanita usia subur, masa subur, kalau haidnya tidak teratur. Kalau ada nyeri haid, kita berpikir ada nggak sih penyakit yang mengganggu organ kandungannya secara struktur. Jadi bisa saluran telurnya terganggu, fungsi indung telurnya terganggu, bahkan fungsi dari rahimnya juga bisa terganggu. Jadi bukan berarti pasti seorang wanita yang mengalami nyeri haid itu tidak subur, tapi kalau tidak diperiksakan, kita tidak tahu ini mengalami penyakit atau tidak. Berarti memang harus langsung ya dok ya untuk dibawa ke dokter ya. Nah tapi biasanya lebih banyak menunda ya dokter ya, karena merasa wah ini kan menstruasi jadi rata-rata banyak nyeri haid seperti ini. Padahal pada kenyataannya nanti ini berbeda ya dok ya ketika dibawa ke dokter. Kadang juga ini dok, takut ke dokter, takut menerima kenyataan itu dok. Karena kan kalau sampai di dokter nanti dijelaskan lagi ternyata ini ada begini. Nah itu yang biasanya bikin kita jadi takut dok. Nah bagaimana mengatasinya dok? Memang memeriksakan organ kesuburan ke dokter adalah hal yang cukup menyeramkan ya, karena di sana ada kaitannya dengan bagaimana masa depan ya. Betul. Ya, tapi nyeri haid itu memang sesuatu yang harus diperiksakan. Masalahnya nyeri haid seringkali diabaikan, karena dianggap menjadi bagian wajar dari menstruasi seorang wanita. Dan kalaupun hal itu diceritakan kepada sekitar, seringkali seorang wanita menerima jawaban, ah memang begitu. Iya, betul. Ah saya juga dulu begitu, enggak apa-apa. Ah kamu, keluargamu semua memang begitu kok. Keturunan ibu, ini, nenek, saudara semua begitu, enggak apa-apa memang keturunan. Gitu ya. Betul. Sehingga itulah yang membuat seorang wanita jarang sekali mendapatkan dukungan untuk memeriksakan diri ke dokter untuk nyeri haid. Ya. Lalu yang kedua, misalkan seorang wanita mau periksa, dia juga pada wanita yang sudah menikah ya kita takut, seringkali takut untuk mengetahui apa yang terjadi. Pada wanita yang belum menikah, sebagian besar mengalami takut periksa karena dia belum menikah, nanti disangka begini, disangka begitu, dipandang ada gangguan. Begini. Ya. Jadi rasa takut dan kurangnya dukungan dari sekitar mengenai pemahaman nyeri haid itu yang membuat nyeri haid datang ke kita periksa itu setelah derajatnya sudah berat, tidak tertahankan mungkin ya dok. Begitu dia memang sudah tidak tertahankan atau keluarganya melihat kok dia terus-terusan pingsan bahkan sampai dibawa ke UGD, di saat itulah baru seorang wanita akhirnya periksa ke dokter kandungan. Iya, dok, ini juga mengenai permasalahan yang biasanya beberapa hari ini ya dok ya, ini sering sekali muncul di media sosial dok, mengenai gumpalan darah pada saat menstruasi. Nah ini yang sempat membuat banyak perempuan ini khawatir karena biasanya rata-rata banyak yang pada saat menstruasi mengeluarkan gumpalan darah. Nah mungkin silakan lebih dipertegas lagi dok untuk edukasi mengenai gumpalan darah yang keluar pada saat menstruasi. Nah, menstruasi itu tadi di awal saya sampaikan adalah peristiwa si rahim yang mempersiapkan dirinya untuk hamil di bulan berikutnya. Apa itu yang dipersiapkan? Rongga rahimnya. Jadi rongga rahim itu ada lapisannya namanya endometrium. Ya, itu lapisannya. Ini ibaratnya seperti tanah yang akan menerima bibit pohon ya. Pada waktu masa subur dia akan menebal. Nah, begitu tebal, siap menerima kehamilan, tapi akhir bulan apabila tidak terjadi kehamilan, lapisan ini akan luruh, sama kayak tanah yang tidak jadi kita gunakan, kita perbaharui. Luruhnya inilah peristiwa haid. Jadi akan ada bagian-bagian haid itu yang seperti lapisan-lapisan, kadang ada yang bilang seperti lapisan daging putih, ya lengket-lengket seperti selaput, disertai dengan darah haid. Ya. Kalau misalkan keluarnya darah haid itu terjadi pelan-pelan, tidak langsung deras, bisa jadi darahnya itu berkumpul dulu, bisa di rongga rahim atau di liang vagina. Begitu volumenya besar, dikeluarkan berbarengan, dia sudah menggumpal.
Nah, itulah yang keluar sebagai darah yang menggumpal, ya. Bentuknya menggumpal itu bukan masalah utamanya, tapi sebenarnya jumlahnya. Baik, berarti itu yang harus kita untuk ini ya dok ya, perhatikan ya dok ya untuk jumlahnya Jumlah ya. gumpalannya itu. Jadi kalau bentuknya bergumpal tapi tidak terlalu banyak, volumenya masih wajar ya, maka itu masih tidak apa-apa, masih normal. Tapi kalau gumpalannya banyak, pluk gitu ya. Dan sering berarti maksimal itu satu hari mungkin cukup satu aja ya dok ya untuk gumpalannya Kira-kira dok. kalau kita ibaratkan pembalut sih sekitar 3 kali ganti pembalut besar dalam satu hari. Di hari-hari pertama haid itu masih termasuk wajar. Baik. Ya. Tapi kalau sampai terlalu banyak itu sudah mulai harus dipertanyakan Sudah ya dok ya. apalagi sampai lebih dari 5 kali ganti pembalut dan penuh-penuh Karena banyak-banyak. terlalu sampai banyaknya ya dok ya. Banyak dan berlangsung lebih dari 3 hari deras. Maka itu sudah harus diperiksakan. Ada nggak sih yang menyebabkan kok haid saya volumenya banyak? Contohnya miom. Kalau miom itu sering menyebabkan haidnya jadi banyak. Baik, wah ini yang tentunya harus menjadi PR bersama untuk para perempuan ya dok ya. Jadi jangan sekarang cuma menerima alasan wah sekarang Januari sudah menstruasi, Februari menstruasi, oh lancar. Ternyata ada banyak hal yang harus diperhatikan ya dok ya. Baik dokter, ini menarik sekali, nanti kita akan bahas lagi diskusi kita di segmen ketiga. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan baik pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita juga sudah memasuki di segmen ketiga. Nah, silakan bagi pemirsa Bali TV, bagi yang ingin bertanya langsung dengan dokter terkait dengan topik kita sore hari ini, nyeri haid waspada endometriosis. Nah, langsung saja bisa bergabung di line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Silakan, kami tunggu ya. Baik dokter, ini semakin menarik ya dok ya, apalagi sekarang sudah di segmen ketiga, banyak sekali informasi yang sudah dokter sampaikan ya dok ya. Dan ini dok, tadi kita juga sempat cerita dok pada saat break ya dok ya, mengenai tentang bagaimana cara-cara perempuan untuk mengatasi nyerinya, ataupun bahkan ada yang metode menunda nyeri dan menunda menstruasi. Masih wajar ya dok ya, yang metode menunda menstruasi dok? Kalau metode menunda menstruasi ada yang, kalau secara medis kita memang ada beberapa pil bisa digunakan. Dan itu tidak, kalau hanya memang digunakan dalam 1-2 bulan saja ya, tidak terus menerus, maka itu tidak masalah. Baik. Bahkan beberapa pil itu kita juga gunakan untuk mengatur siklus haid. Jadi kita mengatur haidnya juga dengan pil yang sama. Jadi apabila memang ada ibu-ibu atau para wanita yang datang ke dokter, akan ada acara mau menunda haid ya, diberikan pil. Nah itu konsultasikan saja untuk kondisi saya berapa lama boleh minum, dan apakah bisa diulang beberapa kali, ya itu silakan tanyakan. Ya. Baik. Nah untuk masalah nyeri haid, itu memang ada beberapa metode yang tidak menggunakan obat ya, yang bisa dilakukan untuk meredakan nyerinya. Terutama pada para wanita remaja nih, kalau misalkan nyeri haid, nggak usah buru-buru langsung ke dokter, karena tadi saya bilang 2-3 tahun setelah pertama kali mengalami menstruasi, kalau ada nyeri haid pantau saja, observasi ya. Nah selama memantau itu saya harus gimana dok biar nggak nyeri haid, atau biar saya bisa sekolah, biar bisa aktivitas. Nah caranya ada, satu, bisa melakukan aktivitas ringan, olahraga ringan 1 minggu sebelum perkiraan haid sebelumnya. Ya. Jadi jangan yang intensitas berat. Kalau intensitas berat malah tidak bagus untuk tubuhnya. Iya, jadi nggak terkontrol ya. Malah nggak bagus jadi siklus haidnya. Jadi aktivitas olahraga ringan itu bisa mengalihkan pikiran kita dari kekhawatiran akan nyeri haid, lalu juga mempersiapkan tubuh dengan fisik yang lebih bagus, metabolisme juga jadi lebih baik, dan kondisi hormonnya juga jadi lebih bagus. Jadi aktivitas tetap lakukan. Lalu yang kedua ada juga yang dikompres di perut bawah ya, bisa dengan kompres hangat atau dingin sesuai dengan keinginan dan kenyamanan, itu juga bisa dilakukan. Nah ya, kalau untuk mengkonsumsi obat-obatan itu biasanya boleh nggak kita sekedar datang langsung ke apotek, atau harus ada resep dokter nih dok untuk mengkonsumsi obatnya?
Nah, ini pertanyaan yang penting ya untuk para wanita di rumah karena obat anti nyeri itu dijual dengan bebas di Iya, luar, betul, ya. Dok. Dan penggunaan obat anti nyeri inilah yang membuat seorang wanita jadi tahan tidak periksa ke dokter kandungan. Karena sudah merasa tinggal beli Karena obat bisa aja. mengatasi Iya. dengan anti nyeri itu. Sehingga tidak sadar bahwa kondisinya memberat Iya. atau kondisinya sudah memerlukan pemberitaan lebih lanjut. Ya. Nah, kapan sih Anda boleh minum anti nyeri sendiri? Bila memang pada waktu itu nyerinya tiba-tiba berat dan tidak bisa beraktivitas, silakan redakan dengan obat anti nyeri. Ya. Iya. Lalu yang berikutnya harus bisa memantau diri sendiri. Seberapa sering saya membutuhkan obat anti nyeri? Ya. Baik. Apabila makin sering atau makin besar dosisnya atau memerlukan kombinasi untuk anti nyerinya, harus bisa paham bahwa saya harus periksa, gitu. Dan anti nyeri itu pun kalau memang digunakan jangka panjang, sebaiknya sudah pernah periksa ke dokter kandungan. Ada metode yang kita berikan, kalau memang kondisi aman semua, memang kita berikan, kamu minum saja anti nyeri 2 atau 3 hari sebelum mulai haid, minum agar nyaman. Itu biasanya pada dismenor primer yang memang tidak berkaitan dengan apa-apa. Berarti Dok, untuk obat anti nyeri ini belum disarankan untuk yang statusnya remaja seperti yang masih SMP, SMA, belum ya Dok ya? Belum boleh ya? Boleh, tapi tidak yang terus-menerus dan harus bisa mengkomunikasikan ini ke keluarga. Iya. Misalkan nih bilang sama ibu ya atau saudara, saya haid bulan ini minum ini anti nyeri, ini. Iya. Gitu. Nah, apabila di bulan-bulan berikutnya ternyata kok makin sering minum obatnya, sehingga keluarga pun juga bisa memberikan kita peringatan. Iya. Kamu kok begini ya, periksa yuk. Gitu. Baik. Jadi boleh, asalkan memang sudah dipastikan tidak berkaitan dengan masalah tertentu. Baik, berarti Dok, untuk yang paling aman kan sebaiknya kalau bisa dihindari ya Dok ya, mungkin dengan seperti yang dokter sampaikan tadi, Boleh. olahraga dulu ya Dok ya, jadi olahraga ringan. Kemudian untuk masalah makanan, ini kan kita sempat baca di beberapa artikel katanya untuk mengurangi intensitas nyeri itu, kurangi kafein seperti kopi, coklat, teh, itu benar tidak Dok? Itu beberapa zat ya memang cenderung mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur hormonnya. Ya. Jadi ketidakseimbangan dari hormon tubuh inilah yang membuat kontraksi rahim kadang bisa berlebihan ya, atau tidak terjadi pada waktu yang seharusnya. Nah, itu yang membuat keluhan pada haid. Nah, konsumsi yang kita hindari itu adalah konsumsi yang tinggi gula, terutama pada wanita yang memang aktivitasnya rendah. Jadi konsumsi gula tinggi ditambah lagi dengan aktivitas yang rendah, itu hampir selalu berdampak pada hormon. Kesehatan, ya. Lalu yang kedua, konsumsi kafein dalam jumlah tinggi, ya, itu juga akan mengubah pola, terutama pola istirahat, pola tidur. Lalu juga ada beberapa hormon yang bisa terganggu. Memang hal ini tidak selalu pasti berdampak. Apabila misalkan seorang wanita bisa menjaga bobot tubuhnya, lalu bisa beraktivitas baik, diimbangi dengan makanan lain yang memang berkualitas baik, bergizi, ya tidak selalu terjadi efek buruk gitu. Jadi ada penyeimbangnya. Ya ada baiknya lah hal-hal yang baik itu dilakukan juga gitu. Iya, untuk jaga-jaga ya dokter ya. Nah, jadi kembali lagi tentunya kita mengingatkan ini penting sekali kalau kita sudah mulai merasakan wah ini sepertinya ada masalah ya dokter ya, terutama pada saat menstruasi kita juga harus perhatikan volumenya seperti apa ya dok ya. Kemudian untuk durasi menstruasi sekitar 3 sampai 7 hari ya dok ya. Kalau misalnya kurang atau lebih dari itu patut dipertanyakan dok ya. Ya, baik. Nah, untuk yang durasinya ini dok, untuk yang remaja ini rata-rata masih 7 hari ya dok ya? Atau biasanya 3 hari yang paling tepat dok? Sebaiknya tetap kita masih, kalau secara internasional masih patokannya 3 sampai 7 hari ya. Karena kita berusaha menggunakan patokan yang bisa kita aplikasikan ke sebagian besar wanita. Kalau yang sudah melahirkan bagaimana dok? Sama 3 sampai 7 hari juga tetap. Tetap juga ya dok ya 7 hari? Sebaiknya itu kita pakai patokan. Walaupun memang kalaupun lebih sedikit ya misalnya 8 hari, tapi ternyata dia pengguna KB pasang IUD, kita masih bisa anggap oh mungkin berkaitan dengan itu ya. Hanya saja kalau kita ingin memeriksakan pola haid, sebaiknya observasi kira-kira 3 bulan dulu. Misalkan bulan-bulan sebelumnya haid saya biasa dok 4 hari gitu. Tapi kok baru bulan ini haid saya jadi 6 hari ya, atau kok bulan ini 7 hari. Itu nggak harus langsung periksa, tidak harus.
boleh dipantau sampai 2-3 bulan berikutnya. Kalau misalkan memang haidnya terus begitu, ada Iya. perubahan, Iya. maka periksakan. Baik, termasuk juga ya dokter ya, ini yang biasanya sering juga pengalaman perempuan-perempuan itu yang sudah menstruasi, tiba-tiba stop menstruasi beberapa bulan. Mungkin Iya. karena seperti yang dokter sampaikan, ada yang karena permasalahan shock gitu ya dok ya, habis operasi, stres, atau mungkin penambahan berat badan. Itu masih wajar ya dok ya, bahkan ada yang sampai stop menstruasi 9 bulan, 7 sampai 9 bulan. Itu seperti apa dok? Kalau itu adalah gangguan pola menstruasinya. Jadi tubuh wanita itu setiap bulannya itu ada keteraturannya, makanya namanya adalah siklus menstruasi. Dia seperti siklus, naik turun, itu hormonnya. Iya. Ketika ada peristiwa besar yang mengganggu kondisi tubuhnya, maka si siklus ini juga bisa terganggu. Apa itu peristiwa besar? Bisa juga karena stres berat, perubahan berat badan yang tiba-tiba, naik tiba-tiba atau turun tiba-tiba. Perubahan aktivitas yang tiba-tiba, yang tadinya diam saja tiba-tiba harus olahraga berat. Iya. Atau yang tadinya biasa olahraga berat sekarang diam aja di rumah ya. Lalu misalkan karena penyakit sebagainya, bahkan mengalami shock karena bencana alam lah atau apa, itu bisa mengganggu siklus ini. Itu sebaiknya kalau misalkan memang bertahan sampai 3 bulan apalagi ya, itu sudah waktunya memeriksakan diri. Jadi 3 bulan tidak haid itu sudah wajib memeriksakan diri. Iya, ini untuk yang masih ini dok, yang statusnya masih gadis atau yang sudah pernah melahirkan ini dok, yang biasanya harus diberikan peringatan seperti ini dok? Seorang wanita umumnya mengalami keteraturan siklus haid itu setelah 3 sampai 5 tahun sejak pertama kali dia mengalami haid. Jadi misalkan haid pertama kali dia di usia 14 tahun, maka kira-kira di usia 18-19 tahun itu kita berharap dia sudah teratur siklus haidnya. Tidak harus 30 hari, tapi dia sudah punya polanya sendiri. Dan makin lama dia akan makin teratur. Nah, apabila memang walaupun wanita masih remaja, usia muda, tapi dia sudah lebih dari 5 tahun, apalagi dari haidnya pertama kali, kok haidnya masih juga tiap 3 bulan, tiap 4 bulan, itu ada baiknya periksa. Iya, karena saya dulu pernah nih dok ya, punya pengalaman, ini punya teman ya dok ya, dia bilang sudah sempat menstruasi SMP dok, tapi nggak tahu kenapa selama SMA itu udah stop, nggak pernah menstruasi lagi dokter. Nah, kemudian di kelas 3 SMA baru kembali lagi menstruasi dok. Nah, itu bisa seperti itu ya dok ya? Ada hal yang tidak wajar berarti dok? Nah, kalau kita lihat dari siklus haidnya itu, pertama kali haid kan SMP, ya kan? SMA baru dia haid lagi. Iya, jadi ditunda masih lagi dalam iya. masih dalam rentang 3 sampai 5 tahun itu. Berarti masih kayak siklusnya berjalan ya dok Masih ya? belajar dia. Jadi seorang wanita dari sejak dia dilahirkan sampai dia siap untuk usia subur, di tengah-tengahnya itu ada masa kanak-kanak yang hormon kewanitaannya itu belum terlalu aktif. Nah, peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa usia subur ini, itulah masa puber namanya. Masa puber ini ditandai oleh haid pertama kali dan haidnya cenderung masih belum teratur. Itulah masa 3 sampai 5 tahun itu. Baik, jadi itu dia penyebabnya ya dokter ya. Ya, jadi tentunya ini juga bisa menjadi tambahan ilmu untuk adik-adik ya dokter ya. Tentunya bukan hanya yang untuk ibu-ibu saja, untuk adik-adik, semua perempuan yang sudah mengalami menstruasi tentunya harus paham kembali. Jadi menstruasi itu bukan cuma sekedar ya tiap bulan kita menstruasi harus beli pembalut, bukan cuma sekedar itu aja ya dokter ya. Jadi masih banyak lagi hal yang harus dipahami. Dok, nanti selanjutnya apa yang poin paling penting lagi yang kita bahas terkait dari topik kita sore ini dok, endometriosis. Apa yang menjadi poinnya pentingnya dok? Yang penting selanjutnya jelas adalah penanganannya. Iya. Jadi baik, kita tunda dulu ya dok ya, nanti di segmen nanti terakhir kita akan bahas berarti mengenai penanganannya ya dok ya. Baik, karena tentunya kalau sudah terjadi ya untuk mencegahnya kan susah dok ya, jadi harus ditangani segera. Iya. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir untuk sore hari ini terkait topik nyeri haid waspada endometriosis. Kita masih memberikan kesempatan untuk pemirsa Bali TV yang ingin bergabung, silakan langsung bisa menghubungi di line telepon di 0361894800 atau di 0361894801. Baik, kita lanjutkan kembali dokter. Nah, tadi kita sudah sempat bahas ya dok ya, untuk dari beberapa kasus penyakit dari menstruasi ini, ya poin pentingnya itu adalah bagaimana penanganannya dok ya. Kalau pencegahannya kan kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tubuh, tapi kalau sudah terlanjur kena, penanganannya seperti apa dok? Nah, endometriosis itu ada beberapa bentuknya, ada yang hanya bercak-bercak saja, ada yang menimbulkan kista pada indung telur, kista coklat, ada juga yang menyebabkan pembesaran dari rahimnya, ya. Bisa juga sampai perlengketan dari organ-organ di panggul. Jadi rahim nempel sama usus, nempel sama saluran kencing, nempel sama dinding perut, itu bentuk yang cukup berat, ya, yang paling kita hindari. Jadi endometriosis itu penyakit yang istilahnya cenderung progresif, gitu. Cenderung progresif. Jadi makin ditunggu itu makin memberat dia. Baik. Nah, kalau misalkan kita tangani lebih awal lebih bagus. Nah, penanganannya itu berbeda antara yang wanita yang memang mau hamil dalam waktu dekat. Saya mau hamil, Dok. Atau yang kedua, saya belum mau hamil, Dok. Baik. Yang belum hamil ini bisa yang memang sudah menikah tapi memang belum mau hamil, atau yang benar-benar masih belum menikah, gitu ya, masih usia muda. Jadi kita bedakan dua, antara yang belum mau hamil dan dengan yang mau hamil. Iya. Gitu. Baik. Kalau misalkan yang belum mau hamil, maka kita cenderung target utamanya adalah membebaskan si wanita dari keluhannya. Iya. Apabila memang keluhannya adalah gangguan siklus haid, maka kita atur siklus haidnya. Bila keluhannya adalah nyeri haid, maka kita berikan penanganan nyeri haid. Gitu. Kalau misalkan ditemukan ada masalah yang lebih berat, misalkan ada kista yang ukurannya 10 cm gitu ya, lebih, atau misalkan pembesaran rahim, ada keluhan berat yang bahkan tidak bisa ditangani dengan anti nyeri, di sana bisa kita putuskan operasi untuk menghilangkan keluhannya. Nah, itu pada wanita yang belum mau hamil. Tapi kalau pada yang mau hamil, kita cenderung lebih agresif pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau misalkan memang tidak ada kista besar gitu ya, misalkan kecil atau memang tidak ditemukan ada benjolan, ada nyeri haid, maka kita langsung program hamil. Tapi kalau misalkan ditemukan ada kista besar juga ya, atau nyeri yang berat, kita curiga ada perlengketan dari organ kandungan, maka pada wanita ini lebih baik kita kerjakan operasi segera, gitu, agar memperbesar kemungkinan dia hamil setelahnya. Tapi perlu diingat, setelah tindakan, setelah pengobatan apapun itu bentuknya, si wanita ini harus paham bahwa program hamilnya, rencana hamilnya sebaiknya tidak ditunda, ya, atau sampai menuju mau hamil itu ada pengobatan antaranya. Jadi tidak boleh lepas pengobatan dia. Baik dok, jadi pada saat penanganan bagi yang ingin mau hamil nih dok ya, nah ini kan setelah penanganan untuk durasi untuk bisa program hamilnya itu kira-kira kapan dok? Ada waktunya dok, diberikan rentan waktu atau boleh setelah pengobatan dok? Tergantung dari apa yang masalah yang ditemukan. Jadi karena endometriosis itu banyak bentuknya, dari yang hanya bercak, kista, pembesaran rahim dan sebagainya, maka wanita itu ada yang menerima terapi obat saja, baik pil atau suntik, atau sampai harus dioperasi. Jadi tidak semua memang harus dioperasi, tergantung masalah yang dihadapi. Kalau misalkan memang wanita ini nggak menjalani operasi, maka hamil berikutnya mungkin dia perlu waktu dulu untuk pemulihan. Tapi bila memang terapi yang diputuskan hanyalah melalui obat-obatan saja, itu untuk kehamilan program hamilnya bisa segera dikerjakan. Jadi akan sangat berbeda. Wanita A dengan endometriosis ceritanya saya diginikan oleh ya, saya disarankan begini oleh dokternya. Wanita B, oh enggak, saya dibilang enggak apa-apa, enggak usah begini gitu. Yang C, saya disuruh harus langsung program segera. Beda-beda ya. Beda-beda karena masalahnya berbeda. Nah, ketika sudah penanganan, sudah sembuh, apakah kembali bisa berpotensi kambuh lagi, dok?
Bisa. Wah, Ya, bisa dok, padahal bisa. sudah penanganan dok ya? Ya. Iya, baik. Jadi Ini gimana caranya untuk mencegah dok bagi yang sudah penanganan? susahnya endometriosis itu adalah dia punya kemampuan untuk tumbuh kembali. Jadi dia itu punya sifat yang progresif tadi, jadi dia cenderung memberat seiring berjalannya waktu bila tidak ditekan dengan obat. Lalu yang kedua, setelah diobati maksimal, dia punya kemampuan untuk recurrent, jadi tumbuh lagi. Baik. Gitu. Jadi dalam 5 tahun ada potensi dia hampir 50% dia bisa kumat lagi. Jadi seorang wanita yang sudah pernah terdiagnosis sebagai endometriosis, dia harus paham apabila penyakit ini bisa muncul lagi dan dia kemungkinan besar membutuhkan pengobatan untuk jangka yang panjang demi kualitas hidupnya agar bisa beraktivitas dengan baik dan kedua potensi kesuburannya agar terjaga. Iya, baik. Wah, berarti kalau sudah seperti itu nanti untuk bagi yang sudah kambuh nih ya dok ya, kemudian penanganan lagi, penanganannya apakah sama dengan penanganan waktu di awal dok? Tidak, biasanya beda dok ya? Apabila seorang wanita belum mau hamil, nah itu lebih dilematis untuk kita ya, karena misalkan dia datang dengan kista endometriosis itu ukuran 10 cm yang kemudian diputuskan untuk operasi sekarang di usia dia 21 tahun ya. Tapi dia belum mau hamil, dia belum menikah dan belum mau hamil. Kita operasi sekarang, berikan pengobatan, ternyata dia tidak datang-datang lagi. Kemudian begitu dia menikah di usia 26 tahun, menikah 1 tahun sampai usia 27, belum hamil juga, datang lagi ke kita. Jadi sudah ada periode sekitar 6 sampai 7 tahun yang dimana dia tidak menerima pengobatan dan pemantauan, datang lagi, ternyata muncul lagi. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan seorang wanita itu untuk jangka pendek, saat ini saya harus diapakan? Lalu jangka panjangnya saya harus bagaimana, itu adalah bagian yang terintegrasi dari konsultasi dengan dokter tentang endometriosis. Tidak boleh hanya memikirkan sekarang diapakan saja, tapi jangka panjangnya tidak ada rencana. Dan itu kita harus paham, dokter harus memberikan penjelasan lengkap tentang terapi jangka panjang. Pasien juga harus paham dan bila tidak paham tanyakan lagi. Kalau misalkan masih muda, merasa ingin didampingi oleh keluarga, silakan karena itu akan membuat pemahaman yang bersama, jadi bisa saling support. Gitu. Baik, jadi itu dia yang poin pentingnya ya dokter ya. Nah apalagi ketika menghadapi kita sudah terkena penyakitnya, kemudian sudah ditangani dan akhirnya kambuh lagi. Wah ini yang kayaknya kita merasa, aduh harus ditangani kembali. Ini jalannya operasi lagi berarti ya dok ya? Tidak selalu. Tidak selalu ya dok Tidak ya, selalu. Berarti masih ada banyak terapi lainnya juga ya dok. Karena ya? bisa juga dia kumatnya, kalau dulu kista endometriosis, setelah 6 tahun misalkan dia datang lagi dengan nyeri haid, tapi kumatnya tidak sebagai itu, jadi sebagai yang bercak-bercak itu bisa juga, atau pembesaran rahimnya, gitu, itu juga bisa terjadi. Jadi seringkali pasien kita datang begitu, dokter, padahal dulu saya udah pernah dioperasi loh dok, kok sekarang muncul lagi, ya, dok, ya? gitu, gimana ya dulu ya? Padahal sebenarnya memang endometriosis bisa berulang. Baik, dokter ini luar biasa sekali dokter untuk pengetahuannya, kita jadi lebih memahami mengenai tentang siklus menstruasi, bahayanya seperti apa dan cara pencegahannya juga seperti apa ya dok ya kalau sampai menstruasinya ada hal-hal yang tidak wajar. Terima kasih sekali ya dokter Chok sudah hadir di studio Bali TV dan sudah banyak sekali memberikan edukasi. Ya baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog program Harmoni Bali kita untuk sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.